Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat menonton video ini. Kali ini saya lagi bersama motor yang bikin kalian kaget. Ini adalah motor listriknya Honda teman-teman, Honda Yugo. Nah, Honda aja belum cerita ya, belum sempet menceritakan roadmap-nya motor listrik Honda di Indonesia kan, baru akhir tahun ini. Itu jualan mungkin 1 atau 2 tahun lagi kan, lamaan. Ternyata motor listriknya udah ada di sini teman-teman, udah ada di Indonesia. Tapi bukan asal Honda motor yang masukin. Motor ini masuk lewat importer umum, namanya Probike ya. Mungkin kalian udah pada denger lah ya, udah pada pernah tahu Probike ini dari zaman bahula juga jadi salah satu importer motor-motor dari luar negeri ke Indonesia. Nah, motor ini teman-teman, motor ini adalah hasil kolaborasi antara Wuyang dan Honda. Jadi mirip kayak Astra Honda gitu lah ya. Rekanannya Honda di China sana, sama-sama bikin pabrik, bikin motor, memasarkan motor-motornya Honda. Dan karena di China itu adalah pasar sepeda motor listrik terbesar di dunia gitu kan, jadi mereka berkolaborasi, salah satunya adalah bikin motor listrik juga. Nah, motor listrik ini kalau secara spesifikasi mungkin ya jangan dibayangin kayak pecek elektrik lah ya. Secara spesifikasi jauh lebih sederhana, karena memang harganya nggak mahal-mahal banget ya, cuma sekitar 7.900 yuan atau sekitar 8.000 yuanan. Kalau di rupiah ya sekitar 16-17 jutaan di China sana. Di sana sekitar segitu harga aslinya gitu kan. Tapi secara kualitas ya, secara build quality-nya itu keren teman-teman. Plastik-plastiknya, terus baterainya, casing baterainya ya, motor listriknya, semuanya udah punya standarisasi yang membuat mereka ini anti debu, anti air juga. Mantap kan? Biarpun murah tapi nggak murahan. Kalau dibandingin sama motor-motor listrik yang harganya mungkin di bawah 25 juta gitu ya di Indonesia gitu, ini lebih oke build quality-nya. Oke teman-teman, kita sama-sama lihat, kita sama-sama detailin apa aja yang menarik dari motor listriknya Honda ini. Tonton terus videonya. Yang pertama kita ngomongin motor listriknya teman-teman. Nah, motor listriknya tadi saya bilang kan secara spesifikasi jauh lah kalau sama PCX kan. Kalau PCX kan dia model yang dinamonya ada di mid ya, di bagian tengah motor. Nah, kalau di motor ini, di Yugo ini ada di hubnya, di roda belakang. Mirip kayak motor-motor listrik dari China yang murah-murah gitu kan. Ya memang segmennya mungkin memang di sana memang segmen untuk yang low-nya gitu. Nah, si dinamo motor listrik ini tuh labelnya langsung Honda teman-teman di sini. Dan ini spesifikasinya ternyata cuma 1200 watt aja, nggak gede-gede banget. Dan kecepatan maksimalnya diklaim cuma bisa tembus 53 km per jam aja. Ya biasa aja kan, sederhana lah ya. Kemudian baterainya di sini teman-teman. Baterainya tuh ternyata ada di sini nih, ada di bawah dek pijakan kakinya. Ini kalau mau buka gampang aja nih, kita tinggal buka si coknya dulu. Terus di sini ada kayak puteran ya untuk open gitu. Nah, kalau udah terbuka kita bisa lihat sini teman-teman. Nah, sini. Baterainya segede ini teman-teman, gede banget ya. Si casingnya tuh gede banget. Dia ini kapasitasnya 48 volt, 30,6 ampere hour. Cuma lumayan juga, lumayan jarak tempuhnya. Diklaim bisa sampai 65 km hanya dengan satu baterai aja. Itu dites sama Honda oleh pengendara yang beratnya 75 kilo ya. Dan mereka riding kecepatan maksimalnya cuma 35 km per jam. Pelan banget ya. Karena top speed-nya kan sebenarnya 53, tapi dia pelan-pelan cuma 35 km per jam, bisa 65 km jarak tempuhnya. Nah, baterainya ini kayak gini teman-teman bentuknya nih. Saya lepas dulu ya. Beratnya ini 10 kilo, kayaknya lebih dari 10 kilo nih. Dan yang keren adalah casingnya teman-teman. Ini aluminium. Casingnya aluminium, bawahnya plastik ya. Dan dia sudah lolos standarisasi IP67, makanya tahan debu, tahan air ya. Bahkan si Honda mengklaim kalau si baterai ini direndam di air sampai ketutupan air setengah jam, nggak bocor, nggak tembus airnya. Dia tetap kering terus. Keren ya. Terus kalau dijatuhin dari jarak 1 meter juga katanya masih aman-aman aja. Cuma kalau lebih dari 1 meter mungkin hancur ya, tapi kalau di bawah 1 meter masih oke. Dan bukan cuma baterainya, si kontrolernya juga gitu. Kontrolernya posisinya ada di sebelah sini, di dalam tengah-tengah sini. Dia juga sama-sama udah anti debu, anti air juga. Dan yang menarik di baterai ini ada, ini teman-teman, ada indikatornya. Ini baterai ini kapasitasnya berapa ya? Oh, ternyata cuma tinggal 3 bar doang setengahnya kayak gitu kan. Jadi nggak harus ngelihat di indikator motornya, tapi juga bisa langsung lihat di sininya, di indikator ini. Dan ini juga berguna ketika kita charging yang nggak di motor. Jadi baterainya kita bawa ke rumah gitu misalnya ya, kita tenteng ke rumah, kita ngecas di rumah gitu. Nah, ini bisa jadi indikator sudah penuh atau belum. Nah, ini kalau pakai satu baterai teman-teman. Ternyata oleh Honda itu dikasih satu slot lagi
slotnya itu ada di sini teman-teman posisinya. Di jok sini. Nah, ini kalau misalnya kalian mau, kalian bisa beli baterai satu lagi, taruh di sini. Jadi ada 2 baterai sekaligus ya. Nah, kalau 2 baterai ini jarak tempuhnya jelas dong 2 kali lipat, bisa 120 sampai 130 km. Gimana? Mantap kan? Jadi speednya memang nggak terlalu tinggi ya, cuma 53 km per jam klaimnya top speednya, tapi jarak tempuhnya dengan 2 baterai lumayan, bisa 130 kiloan. Cuma sayangnya teman-teman kita belum ada data nih berapa lama waktu chargingnya, satu baterainya sampai full itu berapa jam itu belum tahu ya. Paling nanti deh kalau udah ada unit testnya kita bisa nyobain harian, baru nanti kita akan share ke kalian semua. Ya, lanjut apa lagi nih? Kita lihat fitur-fiturnya ya. Fitur yang pertama adalah speedometernya dong, karena ini ada hubungannya sama tadi sistem penggeraknya kan. Yuk sama-sama lihat sini yuk. Di motor ini sebenarnya bener-bener basic banget teman-teman. Tampilan speedometernya cuma kayak gini doang nih, dan dia juga nggak ada konektivitas ke smartphone gitu ya, Bluetooth apa segala macam juga nggak ada. Jadi bener-bener basic banget motor listrik. Nah, ini informasinya cuma ada speedometer, terus ini ada baterai ya, tegangan baterai. Ini ada 2 teman-teman. Tuh, kalau kita pakai 2 slot baterai, berarti baterainya nyala semua indikatornya ya. Tapi karena ini cuma pakai 1, hanya yang bawah doang. Terus ini ada persentase nih, 50% tuh artinya sisa baterai di baterai pertamanya gitu kan. Terus yang bawahnya ada riding mode-nya, ada riding mode eco dan ada riding mode yang sportnya. Terus di tengah ini adalah speedometer. Jadi sebenarnya sangat-sangat sederhana banget sih ini informasinya, bener-bener basic gitu loh. Terus yang atas teman-teman ini lampu-lampu indikator ya, lampu sen, terus ada lampu buat dekat jauh gitu kan, kalau lampu kita nyalain, nah lampu dekat jauhnya gitu. Dan di motor ini juga uniknya masih ada saklar lampunya, jadi belum yang automatic headlamp on gitu. Sangat sederhana. Nah, ini kalau mau nyalain teman-teman, kalau mau motor ini jalan, kita kalau udah kunci kontak on, tinggal tekan rem. Gitu tekan rem, ada tulisan ready di sini ya. Nah, ready-nya akan berkedip-kedip gitu, artinya sudah bisa digas. Tuh, sudah jalan. Coba kita gaspol ya. Gaspol di mode sport. Bisa 61 km per jam. Ini tanpa beban ya. Kalau ada beban ya 53 ya wajar lah ya. Beban pengendara sama gesekan ke aspal, angin gitu kan. Bukan udah muter teman-teman rodanya. Bener-bener senyap banget ya. Kayak nggak ada suaranya gitu. Dan asiknya waktu tadi kita cobain, ternyata tuh impresi bukaan throttle itu smooth banget teman-teman. Bener-bener yang halus gitu, nggak yang mintak-mintak ngagetin. Jadi memang kontroler kayak feeling naik motor listrik mahal gitu kan, nggak yang ngagetin gitu. Asik sih. Sebelum ngomongin fitur, ngeliatin desainnya dulu deh. Desainnya gimana kalau menurut kalian teman-teman? Kok saya ngeliatnya lucu ya? Dan proporsinya tuh pas, karena rodanya itu nggak terlalu kecil-kecil banget. Diameternya memang aneh ya, yang depan tuh 12 inci, belakang pakai 10 inci. Cuma untungnya pakai ukuran ban yang lumayan besar, yang depan 90/90, yang belakang 100/90. Tetap agak lebar, jadinya nggak kelihatan cukring-cukring banget gitu kan. Terus bagian depannya ini ramping, asik banget. Cuma yang bagian tengah sini emang kelihatan tebel ya. Kenapa? Karena di sini ada bagasi yang 26 liter, bisa buat taruh helm, bisa buat taruh baterai yang kedua gitu kan. Terus ada controller apa segala macam di sini, baterai di bawah sini. Jadi bagian tengah ini kayak kelihatan lebih tebel, lebih gede gitu kan ketimbang bagian depannya. Cuma secara keseluruhan sih proporsinya kalau misalnya masih oke lah ya. Jangan yang belakang ini kelihatan sporty karena nggak ada spatbor di atas ya, tapi pakai hager di bagian bawahnya. Jadi si bawah lampu ini hanya untuk dudukan plat nomor aja. Nah, kalau fitur kita mulai dari atas deh. Ini unik banget teman-teman, spionnya klasik ya, pakai model bulat, cuma lagi-lagi finishnya bagus. Jadi biarpun cuma plastik begini, tapi nggak kelihatan murahan gitu kan, kelihatan tetap kokoh, tetap kuat gitu deh. Diputer-puter juga rasanya tuh kenceng banget gitu kan. Terus di bagian stang ini minimalis, tapi ada lampu sen di atas. Nah, lampu sennya ini udah pakai LED teman-teman. Masing-masing lampu sen punya 3 titik ya, tuh. Nyalanya lumayan terang, dan mikanya ini emang sengaja dibikin agak-agak kayak ngedoff gitu ya, kayak agak-agak burem-burem gitu kan, kelihatan lebih misterius gitu. Terus di bagian depan ini ada tulisan Wuyang Honda. Wah, ini kayak mirip Astra Hondanya gitu lah ya. Dan ini adalah lampu utamanya teman-teman.
lampu utamanya ini kalau kita nyalain saklarnya, ini dari yang posisi mati ya, nyalain klek sekali, DRL-nya doang yang nyala. Nah kalau yang kedua kali baru klek, lampu dekat, lampu jauhnya yang bagian atas kayak gini. Nah terus kita turun ke bawah ya. Supaya depannya ini pakai model teleskopik teman-teman, dan asnya gede banget dong, asnya gede, tabungnya juga lumayan gede, panjang ya untuk ukuran motor sekecil ini gitu loh. Kemudian remnya ini teman-teman, dia pakai disc brake 1 piston ya, nggak ada tulisan merek atau apa ya. Terus palanya teman-teman, ini juga kalau menurut saya kembangannya keren banget ya, bentuk palanya bagus banget. Terus dia pakai lebarnya 2,15 inci, di peluk ban 90/90 ring 12. Kalau menurut saya sih bagian depannya oke lah ya, minimalis, lucu gitu. Ini lebih singset, lebih elegan kalau dibandingin sama Honda Beat yang futuristik, tajam-tajam gitu kan. Kemudian di balik sini teman-teman, di bawah stangnya, yuk kita lihat ada apa aja. Pertama, ada konsol di kanan kiri ya. Yang sebelah kiri gede nih, ini botol air mineral bisa masuk sini, saya yakin gede banget. Terus yang sebelah kanan ini cuma kecil aja teman-teman. Ya mungkin buat naruh tiket parkir gitu misalnya ya, atau sarung tangan masih bisa dimasukin ke sini. Di tengah ada gantungan barang. Dan ini lampil kecil di sini, ini ada colokan USB tuh, bisa untuk charging smartphone. Jadi kalau ngecas tinggal colok ke sini, handphonenya bisa taruh di konsolnya. Lalu ini nih, nah teman-teman, kuncinya sederhana aja sih. Terutama kalau kalian lihat rumah kuncinya itu beneran kayak minimalis banget, itu kayak nggak ada apa-apanya, kayak motor murah gitu kan. Tapi kalau lihat anak kuncinya ini lumayan lah ya. Si anak kunci itu model yang laser cutting gitu kan, jadi kelihatan lebih modern, dan ada remote-nya. Jadi satu teman-teman, remote ini adalah untuk alarm ternyata. Jadi bisa buat answer back lah ya, kalau misalnya kita mau cari motornya di mana gitu. Keras banget suaranya, dan bisa jadi anti theft alarm. Ini kalau kita aktifin ya, kita kunci. Dan tiba-tiba waktu kita kunci stang kayak gini, ada yang mau buka, nah, ada yang mau buka motornya. Langsung teriak teman-teman. Gila, keras banget. Keras banget. Ini dijamin kabur sih malingnya. Aduh, satu kelurahan keluar semua ini. Parah. Terus dek pijakan kaki teman-teman ini lumayan gede ya, tapi emang posisinya agak tinggi. Kemudian kalau kita lihat sini ini ada buat putar boncengan ya, cuma modelnya dia udah lipat ke dalam. Kalau misalnya mau buka bisa pakai kaki sih, bisa pakai kaki langsung gitu. Nah kayak gini bentuknya lumayan gede ya. Terus di bagian belakang teman-teman, di bagian belakang nih kalau kita lihat si bezelnya kokoh banget, di belakang tuh kokoh banget teman-teman. Jadi saya mengira kan ini plastik ya, atasnya plastik gitu kan. Ternyata di bagian bawahnya itu aluminium yang lumayan tebel nih. Jadi mirip kayak bezelnya PCX teman-teman. Jadi aluminium yang di cover pakai plastik. Terus lampu belakangnya, nah nyalanya gini nih, LED-nya memanjang lurus gitu ya, ada banyak titiknya. Terus kalau lampu sengnya nyala begini, kalau lampu remnya nyala begini, jadi lebih terang gitu. Suspensi belakangnya ada ganda 2, dan kalau saya baca data speknya ada setelan buat preloadnya. Cuma kalau dari luar nggak ada, ya mungkin di atas ini kali ya, di bagian dalamnya, bukan di bagian bawah. Kira-kira gitu. Terus swing armnya juga bagus teman-teman. Swing armnya ini dibikin dimensinya tuh mengecil terus agak gede di bagian pangkalnya gitu kan. Jadi kelihatan lebih padat gitu, nggak yang besi kotak gitu doang. Kelihatan lebih ada artnya lah di bagian roda belakangnya. Terus gimana dengan riding positionnya? Kalau menurut saya ini bakal jadi motor yang disukain sama mama-mama, sama anak-anak sekolahan khususnya cewek. Kenapa? Karena ini kecil banget teman-teman, dimensinya bener-bener kecil banget. Tinggi joknya cuma 730 mm, nggak tinggi. Saya yang 165 cm aja tuh, kakinya nekuk. Apalagi kalian yang 155, saya yakin sih masih akan sangat nyaman di motor ini. Dan asiknya, decknya ini ya lumayan tinggi lah ya, karena ada baterai yang ukurannya gede banget. Cuma masih nggak terlalu nangkring banget kakinya, ini masih
kalau menurut saya masih oke lah ya kalau dibandingin sama kayak misalnya Smooth Tempur sama Minerva gitu kan yang jaket tinggi-tinggi banget. Di motor ini masih jauh lebih oke, masih lebih nyaman. Udah gitu area dekat juga ini ternyata lebar banget. Kalau misalnya kalian bawa barang juga pasti akan sangat mudah ya naruh-naruh barang di sini gitu kan, mau galon mau apa gitu. Tas gede bisa dengan sangat mudah taruh di sini. Kemudian stangnya juga nggak terlalu dekat ke badan, menekuknya juga enak, tingginya juga kalau menurut saya masih nyaman lah ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu kan. Ini posisi berkendara yang kalau menurut saya sih nyaman banget gitu, enak banget. Dan asiknya lagi, joknya ini nggak sempit, lebar, tebel, bener-bener asli nyaman banget. Ya buat mama-mama antar jemput anaknya ke sekolah gitu misalnya kan, ke warung depan, ke pasar pasti akan enak banget. Satu lagi yang bikin nyaman adalah bobotnya. Motor ini cuma 80 kilo teman-teman. Makanya kalau digigit itu wah enteng banget. Udah gitu, waktu saya pakai tadi jalan-jalan singkat lah ya. Ini sih feelingnya buat belok-belok itu enak. Kenapa? Karena semua bobot barang-barang yang berat-berat ya, si baterainya, controller apa semua ada di bagian tengah. Jadi memang balance-nya tuh ya kalau menurut saya masih oke lah ya buat selap-selip juga kayaknya ini masih enak gitu, nggak terlalu ringan di depan atau ringan di belakang gitu kan. Mantap. Nah teman-teman, sedangkan untuk riding impression yang waktu saya coba jalan ya, ternyata tuh si controllernya tuh mengatur respon dinamonya itu dengan ya lumayan smooth lah, nggak terlalu menghentak banget, tapi juga nggak terlalu lemot gitu, jadi masih di tengah-tengah. Feelingnya masih mirip-mirip kayak feeling motor listrik yang mahal-mahal. Dan uniknya waktu kita lagi cruising yang jalan misalnya konstan di 30-40 km per jam, waktu kita buka gasnya dikit aja tuh langsung kayak kerasa hentakannya gitu loh. Jadi bukan cuma di awal tapi sampai ke putaran tengahnya, kecepatan tengah aja masih kerasa ada hentakannya. Nah, yang riding mode-nya itu ternyata kalau kita pakai yang eco atau pakai sport, ternyata feeling bukaan gas awalnya mirip-mirip. Memang sih yang eco memang sedikit lebih lemot ya, nggak seresponsif yang sportnya. Jadi kalau misalnya kalian kepengen karakter jadi lebih halus ya taruh di yang eco aja terus itu. Nah begitu tiba-tiba kepengen kenceng, baru pindahin ke si sportnya, dan itu bisa dipindah sambil jalan, nggak perlu berhenti. Nah kalau eco top speednya cuma 39 km per jam, sedangkan yang sport bisa sampai 55 km per jam. Saya bobotnya 66 kg teman-teman. Nah kalau untuk responnya itu kalau misalnya mirip kayak motor listrik yang mahal-mahal. Cuma ada juga yang feelingnya mirip kayak motor listrik yang bisa-bisa aja, yaitu ketika kita tarik ke rem sedangkan gas dibuka, itu motor malah nggak jalan teman-teman. Motornya akan kayak langsung berhenti gitu ya, kayak terputus arusnya. Nah ini karena bikin kagok kalau misalnya kita lagi mau nanjak, mau nahan rem sambil digas dikit gitu kan biar nggak melorot. Waktu kita lepas remnya nggak melorot, ternyata nggak bisa. Dan yang kedua teman-teman, di motor ini belum ada side stand switch ya, jadi kalau misalnya si standar sampingnya dibuka, motornya bisa tetap bisa jalan teman-teman, nggak langsung mati gitu kan. Ini berbahaya banget kalau misalnya kita lagi parkir terus pakai standar samping, lupa belum kunci kotak off gitu kan, jadi tiba-tiba ada yang muter gasnya, motornya bisa jalan. Itu bahaya banget sih, harusnya fitur safety yang wajib ya. Oke teman-teman, kira-kira itu episode kita ngomongin Honda Yugo, motor listrik entry levelnya Honda pertama di Indonesia gitu kan. Setelah PCX, sekarang entry levelnya ini. Cuma sayangnya yang pertama ini masuk bukan dari PT Atra Honda Motor, tapi dari ProBike. Dan sampai saat ini ProBike belum mengumumkan harganya mau jual berapa nih motor ini. Tapi yang jelas kalau kalian berminat, kalian bisa langsung ke sini, ke showroomnya ProBike di Jalan Panjang Kebon Jeruk ya. Bisa langsung nanya-nanya, bisa langsung test ride juga karena ada 2 unit yang sudah disiapin buat test ride. Kalau menurut saya sih motor ini motor listrik yang basic banget, yang nggak banyak fitur, nggak banyak mainannya gitu kan, nggak ada aplikasi, nggak ada navigasinya, nggak ada GPS tracking, nggak bisa mundur. Kalau mundur ngapain juga, ini motor enteng banget. Cuma 80 kilo itu enteng banget kalau buat di komplek, buat cewek-cewek, mama-mama itu pasti akan seneng nih pakai motor ini karena gampang banget mengoperasikannya gitu. Tapi secara build quality, bodinya, terus tadi ya baterainya, casing baterainya, dinamo motor listriknya lebih keren daripada motor-motor listrik yang harganya 25-20 jutaan. Ini lebih bagus teman-teman. Secara detailing cakep banget. Ya mungkin karena ada embel-embel Hondanya ya.
ngikutin standarnya si Honda punya produk-produk yang lain gitu kan, motor-motor yang mesin bakarnya, kira-kira kayak gitu. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kalau udah ada unit testnya kita akan cobain jalan-jalan lebih jauh, kita cobain kayak apa impresnya kalau buat harian ya. Semoga video yang singkat ini menjawab rasa penasaran kalian. Dan jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Kalian juga harus datang kunjungi www.otomotifnet.com untuk mendapatkan berita-berita otomotif terlengkap terkini tentang dunia otomotif. Dan satu lagi, kalian juga harus nonton channel kita Motor Second yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!